teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemanasan global. Nah, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulnya banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lainnya akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu. Pemanasan global juga merupakan peningkatan suhu rata-rata dunia, baik di daratan, lautan maupun di atmosfer bumi. Penelitian para ahli yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Yang berikut adalah penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tampaknya planet ini akan menjadi sangat dingin dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius. Bumi sebenarnya telah lebih panas hingga 32 derajat Celcius dari temperaturnya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya min 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi, sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan menyebabkan pemanasan global. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemanasan global yang kedua adalah industri peternakan. Satu-satunya sumber terbesar metana saat ini adalah peternakan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peternakan dan Lingkungan yang diterlibatkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa industri peternakan adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar atau 51%. Jumlah ini lebih banyak dari gabungan emisi gas rumah kaca seluruh transportasi di seluruh dunia. Penyebab terjadinya pemanasan global yang ketiga adalah efek umpan balik. Analisis penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Terjadinya pemanasan global yang keempat yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pembangkitan energi, pertanian, fungsi dan pembabatan hutan, transportasi, sampah. 3. Dampak yang ditimbulkan akibatnya adalah adanya pemanasan global. Mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir pun terancam. Intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perjalanan musim tanam akibat musim yang tidak menentu. Dampak yang ketiga, gunanya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna. Habitat hewan perubahan akibat perubahan faktor-faktor suhu. Kelembapan dan produktivitas primer menyebabkan sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Migrasi burung akan berubah sebab perubahan musim, arah kecepatan angin, arus laut, atau yang membawa nutrien dan migrasi ikan. Yang berikut peningkatan permukaan air laut. Peningkatan muka air laut, air pasang dan musim hujan yang tidak menentukan menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Dampak yang berikut dijelaskan oleh teman saya. Ialah ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Dampak yang ketujuh ialah perubahan tekanan udara. Perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut.
Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak pada hasil perikanan tangkap. Yang kedelapan ialah berubahnya habitat. Terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak dapat menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Jenis-jenis larva yang berubah resistensinya terhadap perubahan musim dapat mengakibatkan penyebaran organisme ini lebih luas. Ini menimbulkan wabah penyakit. Baik, slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengatasi dampak pemanasan global. Ini dampak pemanasan global yang pertama, mengurangi polusi udara karena bahan bakar. Cara mengatasi pemanasan global yang paling pertama adalah batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Menanam pohon atau reboisasi. Cara mengatasi pemanasan global yang kedua adalah dengan gerakan menanam pohon. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi risiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari global warming. 3. Pemakaian jenis pakan ternak yang mengeluarkan sedikit gas metana. Pemilihan jenis pakan ternak sangat menentukan besar kecilnya gas metana yang dihasilkan ternak, sehingga efisiensi pemilihan pakan ternak perlu dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Materi yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak pemanasan global yang keempat ialah tidak boros menggunakan listrik. Cara mengatasi pemanasan global yang berikut adalah dengan matikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Mengurangi penggunaan plastik. Limbah plastik akan sulit terurai oleh lingkungan dan dapat mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Mengurangi pemakaian plastik untuk menghindari tumpukan limbah plastik adalah hal yang harus dilakukan sehingga dapat mengurangi produksi gas metana. Menggunakan energi alternatif. Energi alternatif ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dengan materi mengenai pemanasan global.